Zom 100 ini adalah anime dengan tema zombie yang diantisipasi oleh banyak orang. Jelas banget diantisipasi sama banyak orang karena temanya zombie dan ini bakalan fresh banget. Coba kita pikirkan lagi, anime zombie itu jarang banget. Dan kira-kira gimana nanti eksekusinya? Itu bakal ditungguin oleh orang-orang. Apakah bagus atau jelek itu bisa kita bicarain nanti. Tapi ayo kita coba cek sekali lagi. Anime dengan tema zombie itu udah lama banget dan jarang banget muncul. Terakhir muncul ya Zombieland Saga. Dan itu pun nggak zombie-zombie amat, itu jatuhnya anime idol. Halo Indogamers, para wibu denial. Jadi buat kau yang bertanya-tanya, gimana sih ceritanya anime Zom 100? Jadi ada seorang pemuda yang semangat banget buat bekerja. Kayak semangat 45 lah pada dasarnya. Alasannya dia semangat bekerja, karena pada saat itu, pada saat dia kuliah, dia itu punya cita-cita untuk bekerja di bidang ini. Tapi sayangnya pekerjaan yang dia impikan itu nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dan akhirnya dia malah berakhir di Black Company. Perusahaan yang nggak peduli dengan kesehatan mental karyawannya lah. Dan intinya mereka perusahaan yang abusive ke karyawannya. Jadi dia kerja di sana selama 3 tahun penuh tanpa uang lembur dan jarang pulang ke rumah. Kalau dia nggak ke kantor, dia bakal dimarahin dan ujung-ujungnya bakal dipotong gaji. Jadi mau nggak mau, dia tersiksa tuh selama 3 tahun bekerja tanpa lembur, tanpa cuti. Beruntungnya di kantor itu ada cewek yang cantik banget. Jadi akhirnya si tokoh utama kita ini jadi semangat untuk bekerja dan menjalani kehidupan sehari-harinya. Namun sayangnya, cewek cantik itu ternyata simpanan dari direktur perusahaan. Jadi di tahun pertamanya dia sudah di NTR. Wow, semangat sekali bekerja di perusahaan itu ya. Dan akhirnya tokoh utama kita yang semangat bekerja, semangat 45 dan semangat Romusa ini akhirnya jadi depresi. Dan di hari itu dia berharap supaya dia nggak usah dan nggak perlu lagi pergi ke kantor. Dan disinilah keberuntungan itu terjadi. Dan akhirnya dia nggak perlu pergi ke kantor lagi. Karena satu kota dan satu negara dipenuhi zombie. Dan zombie menyerang Jepang pada saat itu. Jadi dia nggak perlu ke kantor lagi. Ya, siapa yang mau ke kantor ketika ada zombie menyerang? Nggak ada. Nggak ada orang waras yang mau ke kantor. Dan akhirnya dia bisa mendapatkan libur cuti selama 3 tahun dia bekerja sebagai kuda di Black Company. Biasanya kalau ada zombie yang menyerang, orang-orang itu bakal panik dan memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup. Tapi tidak dengan tokoh utama kita ini, si Tendo Akira. Dia malah bersenang-senang ketika ada zombie yang menyerang. Ya wajar kalau dia senang karena akhirnya dia bisa bebas dari segala masalah. Dia bebas dari tanggung jawab pergi ke kantor, dimarahi bos. Ya, pokoknya dia bebas dari itu semua. Intinya, dia nggak perlu lagi keluar rumah untuk ke kantor. Intinya, dia bisa bersenang-senang dan melakukan apapun yang dia mau karena sekarang ada zombie apocalypse. Kita ngomongin teknis ceritanya dulu. Aku baru nonton beberapa episode. Kalau nggak salah, aku baru nonton 2 episode. Dan aku bakal bahas sedikit-sedikit. Anime ini, menurutku bener-bener kerasa fresh banget. Apalagi kalau ngelihat anime sekarang itu kebanyakan isinya fantasi, isekai, romance. Isekai, fantasi, romance mulu sampai kiamat. Dah, ini anime jarang banget ada ya. Kayak tema survival, zombie kayak gini itu jarang banget. Jadi wajar kalau fresh. Dan mohon diingat, meskipun animenya nggak sesuai dengan fantasi, isekai dan sebagainya, kalian para wibu masih bisa menjadikan anime ini sebagai mimpi basah kalian. Yang dimana kalian bisa berhayal kalau kalian akan sangat keren dengan membantai zombie-zombie dan bisa merasa bebas dari tanggung jawab kalian mengerjakan tugas atau PR di rumah atau nggak kuliah lagi. Ya setidaknya itu bisa jadi mimpi basah kalian lah. Kalau aku sih masih mau kerja ya, dan aku nggak mau bertahan hidup dengan cara yang seperti itu ya. Ya nggak apa-apa, aku emang pengecut. Ya ngapain aku capek-capek lari dikejar zombie. Enak hidup kayak gini ya, meskipun penuh tanggung jawab. Mama. Biasanya film, anime, atau cerita tentang zombie apocalypse itu nggak jauh-jauh muternya. Biasanya bagaimana caranya aku bertahan hidup atau bagaimana caranya aku menemukan obat biar semua kehidupan itu jadi normal lagi. Biasanya berputar-putar sekitar itu. Sama di anime ini bisa jadi kayak gitu nanti ceritanya. Tapi sejauh ini tujuan dari anime itu cuma mau memenuhin 100 hal yang mau dia lakukan sebelum kegigit terus jadi zombie. Dan kalau dipikir-pikir ceritanya ya cukup deep kalau mau dilihat-lihat ya sampai di episode 2. Adegan akhirnya yang mau nulis 100 hal yang harus dia lakukan sebelum dia menjadi zombie, menurutku itu cukup deep. Dan menurutku juga adegan itu sangat kuat digambarkannya. Dan itu cukup kuat juga untuk membangun emosi penonton. Ya, setidaknya bikin orang-orang itu jadi investasi hati ke karakter utama, ke Akira itu sendiri. Adegan itu bener-bener sederhana tapi powerful banget. Karakter utamanya cuma bener-bener nulis, terus dia ngomongnya sedikit doang. Sisa dari adegannya itu cuma dia nulis, terus dia nanya ke dirinya sendiri, apa yang harus kulakukan? Habis itu ada beberapa
flashback dan akhirnya dia flashback ke orang tuanya. Menurutku, dan ini aku yakin semua orang setuju, kalau anime ini bener-bener menceritakan show don't tell. Kayak mereka tuh memberitahunya lewat adegan, bukan lewat percakapan, dan itu menurutku powerful banget. Adegan itu bener-bener menggambarkan bagaimana dia mau mengambil 3 tahunnya dia yang udah dirampas oleh company itu. Kalau diperhatikan lagi, itu scene yang nulis itu kurang lebih kayak 2 menit atau 1 menit 30 detik. Ya pokoknya adegan nulis-nulis itu lumayan lama, tapi aku nggak ngerasa adegan itu kosong. Aku suka sama adegan itu. Adegan itu sederhana tapi maknanya dalam banget dan pesannya powerful. Nanti ku bikinlah videonya bagian bagaimana aku melihat Zom 100 ini lebih dalam dan filosofinya. Selanjutnya kita ngebahas animasi. Sejauh ini aku ngerasa kalau animasinya bagus. Aku nggak ketemu sama apa aja yang bisa ku keluhkan dari animasinya. Nggak tahu ya kalau episode-episode berikutnya ya. Semoga nggak ada masalah produksi. Iya, semoga nggak ada. Kalau ditanya bagaimana menurutku animasinya ini vibe-nya bener-bener ngerasa kayak komisan. Ingat nggak sih anime komisan Can Communicate? Ya, itu mirip banget vibe-nya. Kalau kau ngerasa dua anime itu mirip, itu wajar karena direktornya orang yang sama dan staff-staffnya sebagian besar sama juga yang ngerjakan komisan sama Zom 100 ini. Dari segi warna, style animasi, dan direksi itu bener-bener kedua animenya mirip. Bahkan kau bisa ngelihat adegan ini. Ini adegan bener-bener mirip dengan komisan. Kau lihatlah sendiri. Setelah itu aku yakin beberapa di antara kalian itu bakal mirip kalau ini tuh nggak kreatif dan bahkan cenderung plagiarisme. Kalau kalian berpikir kayak gitu aku paham dan aku yakin mungkin kalian nggak terlalu paham tentang seni. Jadi ya udah nggak apa-apa. Aku nggak menyalahkan kalian yang punya pengetahuan yang kurang di bidang seni dan animasi. Jadi nggak apa-apa. It's fine. Nggak apa-apa. Orang yang nggak ngerti seni mungkin nggak ngerti istilah yang namanya referensi. Referensi sama plagiat tuh beda. Jadi iya, itu nggak apa-apa. Aku paham kok sama yang kayak gitu. Nggak apa-apa. Iya. Lagian kalau dipikir-pikir produsernya itu sama gitu. Produsernya sama, mereka tuh staffnya sama gitu. Jadi beda lah, bukan plagiat. Ya aku bisa bilang kalau kesamaan itu bisa dibilang sebagai signature, tanda tangan atau bahasa gampangnya produser tag. Kayak di musik, kalau di musik tuh ada kayak DJ Khalid, itu biasanya kayak produser tag gitu. Atau misalnya kayak musiknya Pharrell Williams yang ada teng 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 teng, itu ada 4 kali. Ya kurang lebih itu produser tag. Cukup sampai sana ngomongin produser tag-nya. Sekarang kita ngomongin baju wibu lokal yang bisa dibeli di bit.ly/toko CS. Atau kalau mau beli kode redeem yang E-nya ada 2. Oke, sekarang kita ngebahas animasi lagi. Animasi lari naik tangga dan dikejar-kejar zombie menurutku itu bagus banget. Itu masterpiece lari-lari yang men, itu keren banget demi apapun. Untuk anime yang ada di musim ini itu adalah masterpiece. Soalnya aku belum lihat gitu ada animasi yang bener-bener outstanding untuk sekarang. Kayak iya apa animasi yang bener-bener outstanding untuk sekarang? Aku nggak ketemu juga. Ya Zom 100 itu yang outstanding dan bahkan aku mau memperhatikan detail-detailnya. Adegan lari itu bener-bener menggambarkan kayak orang yang dikejar waktu gitu. Dia mau mengejar waktunya yang udah direnggut selama 3 tahun oleh Black Company. Kayak dia ingin membayarkan utangnya selama 3 tahun gitu. Itu kegambar banget dari cara larinya dan pace larinya. Kebahagiaan sama adrenalin itu nyampur jadi satu. Jadi dia nggak sadar kalau dia udah nabrak pintu. Ya model-model kayak gitulah. Dan dia lari sambil senyum, itu keren men. Powerful banget adegannya dan animasinya. Menurutku anime ini ya lumayan keren untuk sekarang. Karena aku belum ketemu apa minus-minusnya. Mungkin nanti kayak episode 3 atau episode 4 ya mungkin aku bakal ketemu minus-minusnya. Kita lihat lagi nanti apakah nanti anime ini bakal membosankan atau enggak. Episode 1, episode 2 itu bener-bener banger. Tapi seperti biasa kalau episode 1, episode 2 aja banger atau episode 1 nya banger, biasanya ke belakang mulai turun tuh tensinya tuh. Ingat nggak sih kayak kasusnya Wonder Egg Priority, Tantei wa Moshindeiru, Oshinoko, tuh kayak gitu tuh. Ingat tuh kasusnya episode 1-nya hype, tinggi, keren. Sisanya agak iya, mulai turun tuh. Mulai ada masalah produksi, mulai kesandung ya. Ya, kita lihat bagaimana nanti lanjutannya. Kalian tunggu aja, mungkin nanti bakal ada rapat OSIS yang ngomongin anime tentang Zom 100 ini. Gimana perasaan kami setelah nontonnya. Itu aja dulu untuk sekarang. Aku admin Yami, stay clean and sound. Iya, anime Zom 100 ini bener-bener anime yang mind-blowing untuk episode 1-nya. Kalau kau nggak terima, ya nggak apa-apa. Kalau kau ngerasa, Bleach lebih bagus bang. Iya, Bleach bagus. Tahu nggak kenapa Bleach bagus? Karena hype-nya udah dibangun sejak awal ya. Udah dari zaman kau belum lahir mungkin Bleach itu udah ada. Zom 100 tuh baru. Hype-nya nggak bakal segede Bleach. Coba mikir, bro. Itu sama aja kayak kau mau nyamain kehebatan One Piece sama Kimetsu no Yaiba. Dongo. Ya mending One Piece lah daripada
episode Kimetsu no Yaiba secara hype dan penjualan? Orang One Piece sudah ada semenjak kau belum lahir. Gimana sih Lah, hype pikirannya? Boruto lah. Mending kau diam.